kosong banget ini. Agak, aku takutnya nanti tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya? Apakah kalian sehat semua? Oke, alhamdulillah ya kalau sehat semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh Alif sebagai ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Oke Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Alif. Nah, sekarang saya mau absen dulu. Nanti buat yang namanya dipanggil boleh bilang hadir atau angkat tangan ya. Ya Pak. Alif Aditya Sugiansyah, Hadir Pak. Davina Azahra, Hadir Pak. Mailani Putri, Hadir Pak. Muhammad Fauzil Adim. Hadir Pak. Oke, lengkap semua ya. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke dalam materi pada hari ini. Sebentar ya. Maaf ya agak lama. Nah, bisa juga. Nah, oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai konsekuensi identitas sosial. Nah, langsung aja ya. Tawuran, pasti udah nggak asing lagi dong di telinga kita. Nah, kenapa tuh? Jangan dong. Nggak boleh. Nah, saya mau nanya ke kalian, apa sih yang menyebabkan tawuran ini bisa terjadi dan kenapa konflik ini tuh bisa terjadi di antara kelompok ini? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh angkat tangan? Saya boleh Pak. Boleh, Alif, silakan. Kalau saya lihat ini kan gambarnya pelajar apa ya? Kebetulan saya juga pelajar. Jadi kalau menurut saya awal mula konflik ini terjadi tuh karena ada saling ejek dari antara satu kubu dan kubu lainnya gitu Pak. Nah terus karena tadi awalnya cuma saling ejek, cekcok, jadi terus pada akhirnya jadi ada keributan besar kayak gini Pak. Ini tawuran. Iya. Iya, menurut saya gitu Pak. Oke, terima kasih Alif. Beri tepuk tangan dulu dong buat Alif. Ada yang mau jawab lagi nggak atau ada yang mau jelasin tambahan dari Alif? Boleh angkat tangan. Saya Pak. Iya, silakan Fauzi. Oke, makasih banyak Pak. Nah, betul juga kata Alif tadi bahwa tawuran ini
juga bisa terjadi karena ada dendam yang sudah lama terjadi dan ada gesekan kecil. Nah, terus juga kadang tuh ada emosi yang udah terlalu membara dan nggak dapat kekontrol gitu Pak. Itu mungkin bisa dapat penyebab dari terjadinya tawuran itu Pak. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan juga dong buat Fauzil. Nah, jadi benar ya apa yang dijelaskan oleh Alif dan juga Fauzil tadi. Konflik semacam tawuran ini tuh bisa terjadi karena biasanya terjadi karena hal yang sepele kayak yang sudah dijelaskan oleh Alif tadi. Seperti awalnya tuh emang saling ngejek, terus saling menantang, dan akhirnya lama-lama apa ya, karena mungkin anak muda gampang tersulut emosinya ya, dan ya akhirnya menyebabkan tawuran. Nah, tapi mari kita berpikir lebih dalam mengenai konflik ini. Apakah penyebabnya itu hanya karena hal luar seperti karena saling ejek dan saling menantang, atau bahkan yang tadi sempat dikatakan oleh Fauzil itu balas dendam? Apakah ada hal lain yang sekiranya bisa menyebabkan konflik ini? Sebenarnya ada hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya konflik semacam ini, dan hal ini tuh nggak kita duga-duga karena itu berasal dari diri kita sendiri. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya itu adalah identitas kita dalam suatu kelompok, atau yang biasa disebut dengan identitas sosial. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Nah, apa sih hubungannya identitas sosial? Kenapa bisa berhubungan sama konflik? Mari kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat nih, yang paling atas itu ada hubungan identitas dengan kelompok. Identitas ditemukan melalui kelompok. Dalam suatu kelompok, seseorang atau individu itu dapat menemukan identitas diri mereka sendiri. Nah, identitas ini juga ditujukan bukan hanya untuk menunjukkan siapa sih kita di dalam kelompok ini, tapi juga membuat kita merasa kalau kita tuh berada di dalam kelompok tersebut. Nah, terus lalu ada identitas mengikat seseorang dalam kelompok. Kelompok juga dapat mengikat identitas diri kita. Iya, kelompok juga dapat mengikat identitas diri kita. Misal ada seseorang dari kelompok tersebut ini sedang mengalami kesulitan. Nah, pasti ada orang lain yang dari kelompok itu juga akan membantu orang yang sedang kesulitan ini. Nah, kenapa orang lain yang dari kelompok yang sama ini membantu orang yang sedang kesulitan ini? Karena mereka merasa ada kesamaan. Nah, kesamaan ini biasanya mereka merasa kalau mereka tuh nasib sepenanggungan. Nah, yang akhirnya kemudian solidaritas muncul antara anggota yang guna saling mendukung satu sama lain, gitu. Nah, tapi dari hubungan-hubungan kelompok itu juga bisa menimbulkan dampak lain. Nah, apa dampak lainnya itu bisa kita lihat di bawah. Ketika solidaritas menumbuhkan sekat
Ya, ketika solidaritas menumbuhkan kedekatan antar anggota kelompok. Solidaritas, ikatan solidaritas yang muncul di dalam kelompok itu akan menumbuhkan kedekatan yang ada di kelompok tersebut. Nah, tapi kedekatan itu juga bisa menimbulkan masalah. Masalahnya itu adalah yang kedua, itu timbulnya sikap membatasi diri terhadap kelompok lain. Nah, karena kelompok ini membatasi dirinya dengan kelompok lain, maka persaingan dan perasaan superior ini bakal terjadi gitu, karena mereka menganggap bahwa kelompok lain itu lebih rendah daripada kelompok mereka sendiri. Nah, sikap-sikap itulah yang disebut juga dengan eksklusi sosial. Apa itu eksklusi sosial? Nah, eksklusi sosial itu adalah suatu proses di mana membatasi partisipasi seseorang atau kelompok dalam kehidupan sosial, politik, atau ekonomi. Contoh nyatanya itu seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penolakan, dan pengucilan terhadap kelompok tertentu hanya karena berbeda gitu dari kelompoknya. Nah, eksklusi sosial ini dapat menciptakan adanya ketimpangan dan juga membuat kita menjadi tidak bisa belajar tentang nilai suatu keadilan sosial. Nah, tapi selain itu, untuk melawan adanya eksklusi sosial ini, kita juga punya inklusi sosial yang dapat dapat menciptakan harmonisasi sosial. Apa sih itu inklusi sosial? Inklusi sosial itu adalah kondisi di mana semua individu atau kelompok itu bisa berpartisipasi dalam berbagai bidang, seperti contohnya itu akses pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, inklusi sosial ini bukan berarti kita harus sama, tapi gimana caranya kita mampu hidup dalam perbedaan, seperti itu. Nah, lalu dari yang sudah dijelaskan itu, apa sih hubungannya identitas sosial dengan inklusi sosial ini? Bisa kita lihat di sini ya. Keterbukaan terhadap identitas orang lain. Setiap kelompok memiliki identitas. Nah, di dalam kelompok ini pasti antar anggotanya itu memiliki identitas sosialnya masing-masing. Nah, bila dalam suatu kelompok itu anggotanya bisa saling terbuka dan menerima satu sama lain, itu dapat menciptakan adanya kesamaan. Nah, kesamaan inilah yang dapat menimbulkan inklusi sosial. Proses di mana anggota kelompok ini saling terbuka satu sama lain dan menerima anggotanya, itu merupakan bagian dari inklusi sosial. Nah, untuk membuat kita lebih paham mengenai materi yang sudah saya jelaskan, saya sudah menyiapkan ini studi kasus dari
YouTube yang bisa kita lihat dulu ya. Bentar ya, saya cari dulu videonya. Ya, Oke, Pak. Apapun bentuk tubuhmu, everybody slay. Segelas Femi runtuhkan standar kecantikan lama. Perang antar suku kembali pecah di Kampung Healekma, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dua suku yang bertikai, yakni suku Lanijaya dan suku Nduga. Dalam perang tersebut sejumlah rumah dibakar dan satu orang dari kubu Lanijaya tewas terkena anak panah. Diduga kuat penyebab perang antara dua suku ini adalah kasus perselingkuhan. Tim TV One mengabarkan. Nah, oke. Saya minta kalian membuat 3 kelompok yang kemudian di sini saya akan memberikan soal kepada setiap masing-masing kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu soalnya apa penyebab terjadinya konflik tersebut. Lalu buat kelompok 2 itu apakah ada unsur eksklusi sosial di dalamnya. Lalu buat kelompok 3 itu solusi apa atau inklusi apa yang dapat ditawarkan untuk mencegah kasus serupa. Silakan berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 3 menit aja kali ya, mungkin biar nggak terlalu lama. Silakan. Oke, Bapak. Kalau di minum tadi aja ya. Baru.
karena waktu pembelajaran juga sudah mau habis ya. Jadi jadi mungkin tugas ini kita jadiin PR aja. Pulang. Nah, sebentar dulu. Sebentar dulu. Saya bacakan kesimpulan dari materi ini dulu ya, baru kita pulang. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, identitas sosial bisa memperkuat solidaritas, tapi juga bisa memicu konflik. Lalu eksklusi dan inklusi adalah dua arah dari respons terhadap perbedaan. Lalu saling terbuka dan menerima kunci terwujudnya masyarakat yang inklusif. Sekian dari saya. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.